Kapan? Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan, koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dari putusan, pertimbangan putusan akan saya robek, percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka akan menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Larema, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, jaksa harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu yang binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Kacau kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Iya, memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law. Itu hal yang simple, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ngerti apa enggak itu poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP itu tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti sudah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Ya baik, pertama kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat, gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani, gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya, gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin, gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan
tindakan untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskan. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik tentang kasus ijazah Joko Widodo. Teman-teman, di sini kembali lagi bersama saya. Mari kita lihat lagi bagaimana perkembangan kasus ijazah Joko Widodo. Teman-teman, di sini mari lihat tanggapan netizen video tersebut. Teman-teman, netizen menyampaikan kasus ijazah Jokowi sampai tuntas, tas maju terus para pejuang kebenaran dan keadilan. Artinya teman-teman, rakyat monitor terus kasus ijazah Jokowi sampai tuntas, sampai selesai, dan maju terus untuk para pejuang kebenaran dan keadilan. Ya teman-teman, seterusnya akhirnya penegak hukum jujur muncul. Artinya teman-teman, sejauh kita melihat video ini, ternyata juga ada ya penegak hukum yang benar-benar jujur muncul juga. Ya, penegak hukum yang memang benar-benar adil dalam menegakkan hukum ataupun aturan-aturan. Ya, bagus, hidup hakim jujur, seret Jokodok penjarakan sekarang. Di sini netizen memberikan apresiasi dan memotivasi kepada para hakim yang benar-benar jujur, seret Jokodok dan penjarakan dia sekarang. Ya teman-teman, selanjutnya saya yakin dari 280 juta rakyat, setidaknya 180 juta akan pro kebenaran demi kemajuan negara kita. Ya teman-teman, bongkar tuntas tentang ijazah Jokowi. Ini baru hakim, kalau gak datang tangkap. Ya. Artinya teman-teman, di sini dikatakan bahwasanya ini baru yang namanya hakim yang tegak, hakim yang jujur dan membela kebenaran. Ya. Katanya netizen di sini, tangkap saja kalau memang Jokowi tidak hadir di persidangan. Hakim harus tegas demi kebenaran dan keadilan. Di sini teman-teman netizen bertanggapan bahwasanya hakim harus tegas demi membela yang namanya kebenaran dan keadilan. Nah, Jokowi harus taat dalam hukum. Jadi, ayo dukung terus untuk kebenaran dan kejujuran apa fungsi jaksa, hakim, dan petinggi polisi. Ya, teman-teman, ini baru Bapak Hakim. Jujur ini yang berani, sehat selalu, dan dipanjangkan umurnya dan dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Jika hakim dan para penegak hukum tak mampu bersikap adil demi kejujuran dan kebenaran, maka serahkan pada rakyat agar dinepalkan saja. Di sini teman-teman netizen menyampaikan ya, jika seandainya para hakim dan para penegak hukum ya, jika seandainya tidak mampu bersikap adil ya, tidak mampu bersikap adil jujur demi kejujuran dan kebenaran, maka serahkan saja pada rakyat, biar rakyat aja yang menepalkan. Netizen menyampaikan hasil demikian karena memang para rakyat dan netizen lebih memilih negara yang adil ya, NKRI menjadi negara hukum yang benar-benar taat dengan hukum dan aturan, sehingga ketika seandainya para penegak hukum tidak dapat menyelesaikan, jadi makanya netizen menyatakan serahkan saja kepada rakyat, biar rakyat yang akan menepalkan ya, biar rakyat yang akan dinepalkan. Ya, semoga yang pembohong segera dilaknat oleh Allah SWT. Semoga hakim berani menghadirkan Jokowi. Jika tidak hadir harus dipenjara. Jokowi sudah selesai masanya. Ya, teman-teman, di sini dikatakan bahwa semoga hakim berani menghadirkan Jokowi. Artinya, semoga hakim ini berani untuk menghadirkan Jokowi. Jika seandainya Jokowi tidak hadir harus dipenjara. Jokowi sudah selesai masanya. Ya, teman-teman, intinya kalau mau negara ini bebas dari kerusakan, muncullah orang-orang jujur, baru negara ini bisa diperbaiki lagi dari nol. Maju terus Pak Hakim, salah bilang salah, benar bilang benar. Ya, teman-teman, ini baru hakim, tidak pandang bulu. Lanjutkan
perjuanganmu Bapak Hakim, semoga disehatkan badannya, hidup di dunia hanya sementara, di akhirat kekal selamanya. Ya, selanjutnya teman-teman teruslah berjuang, speak up tukar par hakim untuk kebenaran. Intinya, takutlah hanya ke Allah SWT. Jangan pernah takut pada kekuasaan mereka yang punya banyak uang, menghalalkan segala cara. Kalau sudah tidak takut ke Allah SWT, manusia itu sombong. Pasti kelak di akhirat dia di hadapan Allah SWT akan dipertanggungjawabkan sesuai amal baik buruk sendiri. Ya, di sini disampaikan, ayo bongkar kasus ini seterang-terangnya. Sudah banyak kejanggalan dan para saksi amankan saksi kunci. Ya, bongkar terus kasus ijazah ini seterang-terang mungkin. Sudah banyak kejanggalan dan para saksi amankan saksi kunci. Setuju Jokowi dihukum berat. Hakim yang jujur insya Allah selamat dunia akhirat. Hati-hati penegak hukum yang zolim. Teman-teman, di sini dikatakan hakim yang jujur ini insya Allah selamat dunia akhirat, hati-hati penegak hukum yang zolim. Segera saja Pak Hakim Termul meremehkan hukum seolah-olah hukum milik geng Termul. Nah, teman-teman, memalukan hukum di Indonesia. Harusnya Pak Prabowo bermain tunjukkan ijazah SMP dan SMA Gibran. Kupas habis suarakan keadilan demi tegaknya hukum. Ya, teman-teman, aparat saat ini terutama Polri hanya sebagai pelindung kebohongan. Lihatlah nanti azabnya. Satu paket dengan pembohong dengan predikat ijazah palsu. Halo rakyat semua, tangkap adili dan hukuman mati. Teman-teman, memang seharusnya begitu kalau pelaku hukumnya benar-benar kerja untuk hukum negara. Kalau Jokowi tidak hadir, jemput paksa Pak Hakim. Pak Hakim hanya punya kewenangan jemput paksa keputusan Jokowi, seret ke penjara, hakim punya rakyat. Ya, perjuangkan terus, tuntut Jokowi yang sudah berkhianat ke NKRI. Saya yakin ijazah Jokowi yang beredar di media fotonya palsu, karena mata saya masih bisa normal, tidak kayak matanya Andi Azwan dan 4 matanya Salam Waras Lur. Ya, kita ini selalu dipermainkan dengan kepalsuan. Jokowi itu jika gaduh di masyarakat, beliau itu senang dan bangga karena sangat menikmati. Jokowi gak takut orang dia babi, kebajingan dia begitu, dia lagi pusing cari celah, bisa mengadili, bahkan bisa habisin setiap orang yang coba buka bobrok busuknya. Jadi pada para pejuang kebenaran waspada karena antek-anteknya ada di semua lini termasuk di Polri dan TNI. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.